Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian? Sehat? Kami harap semoga kalian semua sehat ya yang menonton ini. Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah Matematika Dasar yang diampu oleh Bapak Raditya Muhammad STMT. Nah, kami membahas materi tentang fungsi komposisi dan juga kami akan mengimplementasikannya juga ke dalam program. Oke, lanjut. Nah, di sini merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rifa Mazharul Haq, ada Akbar Maulana, ada Danis Azizi, Aldi Nur Hadi, dan saya sendiri Lazuardi Langga. Boleh di next? Oke, langsung saja. Jadi kita di sini akan membahas 5 poin. Yang pertama itu ada pengertian fungsi komposisi, yang kedua ada notasi komposisi fungsi, syarat komposisi fungsi, lalu ada contoh dalam kehidupan sehari-harinya, dan yang terakhir ada program fungsi komposisi. Boleh dilanjut? Next. Oke. Oke, ayo kita mulai. Lanjut. Nah, pertama kita berangkat dulu dari pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan dari dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi, di mana hasil dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Nah, di sini juga ada contohnya. Jika f dan g adalah dua fungsi, maka komposisi fungsi ditulis sebagai f OGX sama dengan f dx. Nah, f OG ini dibaca f lingkar gx atau f komposisi g. Jadi, untuk input dari fungsi fx itu isinya inputannya merupakan gx. Oke, lanjut, next. Nah, di sini juga ada notasi komposisi fungsi. Notasi komposisi fungsi merupakan simbol yang ditulis dalam simbol O yang dibaca komposisi ya. Misal ada FOGX, berarti kita memasukkan X ke dalam fungsi G terlebih dahulu, lalu hasilnya di dalam fungsi F. Oke, next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, yang selanjutnya ini ada syarat-syarat komposisi fungsi ya teman-teman. Jadi agar syarat untuk komposisi fungsi ini itu agar dua fungsi dapat dikomposisikan, daerah hasil atau range dari fungsi pertama itu harus termasuk dalam daerah asal atau domain fungsi kedua. Artinya, jadi hasil dari fungsi yang pertama itu harus bisa diproses oleh fungsi berikutnya. Jadi jika syarat ini tidak terpenuhi, komposisi fungsi ini tuh nggak bisa dilakukan secara matematis ya teman-teman. Oke, selanjutnya sifat tidak komutatif. Jadi sifat tidak komutatif ini komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Secara umum sebuah operasi itu kan dikatakan komutatif kalau urutan elemennya dioperasikan tidak memengaruhi hasil akhirnya. Contohnya, penjumlahan 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Sebaliknya, komposisi fungsi ini tuh operasi yang tidak komutatif. Artinya urutan di mana fungsi diterapkan itu sangat menentukan hasil akhirnya. Contohnya, f lingkaran gx ini belum tentu sama dengan g lingkaran fx. Oleh karena itu, urutan fungsi harus diperhatikan dengan seksama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next? Nah, di sini kita mengambil contoh untuk mencari harga dari nasi Padang yang telah ditambah dengan pajak dan juga biaya tambahan lainnya. Nah, di sini di langkah pertama terdapat fungsi fx, yaitu fungsi harga pesanan nasi Padang. Nah, fx itu sama dengan 10.000 x. 10.000 di sini merupakan harga pokok per porsi, sedangkan X adalah banyaknya porsi. Selanjutnya pada langkah kedua terdapat fungsi GX, yaitu fungsi pajak dan kantong. GX sama dengan 1,1 X ditambah 500. 1,1 ini didapat dari pajak restoran sebanyak
10%. 10% yaitu 100% atau 1,1. Nah, X merupakan harga pesanan yang didapat dari fungsi fx yang sebelumnya. Kemudian ada 500 yaitu harga kantong. Nah, di sini misalnya saya memesan 2 porsi nasi padang. Nah, 2 ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam fungsi fx. Didapatlah 10.000 dikali 2 yaitu 20.000. Kemudian 20.000 ini kita masukkan kembali ke dalam fungsi gx. 1,1 dikali 20.000 ditambah 500. Didapatlah 22.500. Nah, di sini kita sudah mendapatkan harga total atau harga yang telah ditambahkan dengan pajak dan kantong. Nah, dengan langkah-langkah ini termasuk ke dalam langkah-langkah yang ribet dan tidak efisien. Nah, adapun langkah-langkah yang lebih cepat menggunakan fungsi komposisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini ada fungsi total harga yang menggabungkan fungsi fx dan gx dengan memasukkan nilai dari fx ke dalam fungsi gx dan membuat fungsi baru yang jika diinputkan banyaknya porsi maka akan menghasilkan nilai dari total harga yang sudah ditambahkan pajak dan biaya tambahan lainnya. Jadi fungsi komposisi ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat hitungan. Jadi yang asalnya mungkin beberapa fungsi digabungkan menjadi satu. Jadi yang asalnya kita harus memasukkan dulu ke fungsi fx, lalu hasil dari fx masukkan ke fungsi gx, kita hanya perlu memasukkannya ke fungsi komposisinya. Jadi dan kita langsung mendapatkan hasilnya. Lanjut. Baik, sekarang rekan saya akan menampilkan program dari aplikasinya, dari materi fungsi komposisi ini. Oke, silakan Rifa, boleh ditampilkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk membagikan atau share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah aman. Oke. Awal-awal kita harus memulai ini apa sih? Memulai sistem yang telah kita buat. Awal-awal sistem akan bertanya kepada kita beberapa kita membeli atau memesan nasi padang yang kita sediakan gitu. Misal kita mengisi 5 bungkus, maka dia akan mendapatkan hasil 55.500 dari perhitungan komposisi tadi. Nah, kenapa bisa mendapatkan 55.500? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi pertama harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan fungsi kedua gitu. Nah, dalam implementasi sistem kita, fungsi pertama di fx ini kita menghitung terlebih dahulu banyak porsi, lalu dikali nilai atau harga yang telah ditentukan gitu. Seperti yang sudah ditentukan di sistem kita, yaitu harga satu porsinya itu 10.000. Jadi harga seporsinya dikali dengan quantity yang telah dimasukkan atau banyak porsi yang telah dimasukkan. Jadi karena tadi telah dimasukkan 5, jadi 5 dikali 10.000 yaitu 50.000. Nah, karena di fungsi pertama sudah ada data yaitu 50.000, maka fungsi yang kedua bisa kita lakukan atau kita eksekusi lah. Lalu yang kedua 50.000 ditambah pajak 10%, ditambah juga harga kantong yaitu 500 perak. Tuh. Karena harga tadi yang telah ditentukan di fungsi 1 itu 50.000, maka pajak
10%-nya itu 5.000. Setelah ditambah-tambah jadi 55.500. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sudah tergambarkan mungkin ya buat kalian yang nonton nih, kayak mungkin fungsi komposisi itu banyak kegunaannya gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya kita mengambil kayak pemesanan suatu makanan di tempat makan dan kita mengambil contoh kayak nasi Padang gitu ya. Nah, dan juga yang lainnya. Mungkin masih banyak juga gitu kayak fungsi-fungsinya. Tapi kita ya semoga kalian tergambarkanlah bahwa materi fungsi komposisi ini bisa gitu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke guys, semua on cam on mic dong, on mic. Aman ya? Oke. Terima kasih semuanya. Yuk ucapin salam bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih semuanya. Terima kasih.